Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Faiko Brilianti dari kelas 10 PPLG 7 nomor absen 15 dari SMK Telkom Purwokerto. Di sini aku bakal jelasin ke kalian tentang salah satu unicorn startup yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, aku bakal jelasin dulu ke kalian tentang apa sih unicorn startup itu. Unicorn startup adalah sebuah perusahaan rintisan yang memiliki nilai valuasi sebesar 1 miliar US dollar atau setara dengan 14,1 triliun rupiah. Jadi, unicorn startup yang mau aku bahas adalah bener banget, JNT Express. Buat kalian yang sering belanja online, pasti udah gak asing dong sama JNT Express. JNT Express sendiri adalah salah satu jasa pengiriman yang mampu melayani pengiriman dalam kota, antar kota, maupun antar provinsi. Oke, sebelum kita bahas tentang sejarahnya, aku bakal kasih tahu dulu ke kalian tentang apa aja sih misi dari JNT Express. Oke, misi-misinya itu ada yang pertama, menyediakan produk jasa angkutan atau titipan ke seluruh pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, menjalankan bisnis kargo atau jasa titipan dan manajemen risiko secara etikal untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara maksimal. Yang keempat, berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional. Yang kelima, berusaha dan bekerja dengan semangat, bertumbuh kembang bersama pelanggan, dan peningkatan modal untuk kepentingan pemegang saham. Kemudian yang keenam, turut serta membantu pemerintah dalam memerangi kemiskinan dengan memberi santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa. Kemudian membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas, terutama masyarakat menengah ke bawah, dengan penghasilan maksimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Yang terakhir, membantu pemerintah dalam peningkatan ekonomi rakyat dengan pendistribusian barang-barang kebutuhan rakyat sampai ke pelosok tanah air dengan harga yang terjangkau. Karena aku udah jelasin nih tentang misi dari JNT Express, sekarang kita bakal bahas tentang sejarah dari JNT Express. Brand JNT Express didirikan dengan legalitas perusahaan PT Global Jet Express pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2015. Nama JNT Express sendiri berasal dari kolaborasi nama pendiri JNT Express yaitu Jet Li dan Tony Chen. Keduanya memulai bisnis tersebut tanpa bekal terlalu dalam di bidang pengiriman barang. Namun, Jet Li memanfaatkan pengalaman dan relasinya sebagai salah satu founder brand Oppo di Indonesia. Berkat koneksinya, ia berhasil mengumpulkan dana awal untuk perusahaan tersebut sebesar 400 miliar rupiah sebagai modal usaha awal. Hal ini menunjukkan relasi dan pengalaman karir merupakan salah satu investasi terbesar. Di awal pengembangannya, JNT Express memiliki komitmen layanan 24 jam non-stop tanpa hari libur. Inovasi layanan tersebut menjadi gebrakan besar di pasar pengiriman barang. Hal tersebut terjadi bersamaan dengan peningkatan pesat transaksi bisnis online di Indonesia. Berselang 1 tahun sejak didirikannya JNT Express, tepatnya pada tahun 2016, JNT Express berhasil memberikan layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Hingga saat ini, JNT Express memiliki 100 pusat distribusi paket dan 4.000 titik operasi pengantaran. Dalam hal sumber daya manusia, saat ini JNT Express telah berhasil menempatkan 30.000 lebih tenaga kerja berdasarkan keahliannya masing-masing. Banyak banget ya. Tetapi, untuk bersaing dengan perusahaan lainnya, JNT Express pastinya memiliki strateginya sendiri. Di antaranya, menggandeng relasi dalam membangun infrastrukturnya dan memberikan layanan yang baik. Dalam menggandeng relasi, JNT Express melakukan kerjasama dengan banyak perusahaan, contohnya berafiliasi dengan Garuda Indonesia Cargo untuk pengiriman lewat udara, kemudian menggandeng IDEA yang kepanjangannya adalah Indonesian E-Commerce Association sebagai asosiasi e-commerce di Indonesia. Kemudian menggandeng Asperindo, yaitu Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia. Yang keempat, membangun kerjasama dengan Shopee dan situs-situs marketplace lainnya yang mampu mendobrak pertumbuhan pengiriman JNT Express. Yang kelima, menjadikan Deddy Corbuzier sebagai brand ambassador sejak Desember 2016. Dan yang terakhir, yaitu melebarkan sayapnya ke Vietnam dan Malaysia pada bulan Maret 2018. Kemudian, layanan pertama dari JNT Express yaitu dapat menjangkau langsung seluruh wilayah Indonesia tanpa perantara. JNT Express menggunakan sistem sentralisasi untuk pendistribusian dan penerimaan paket. Sistem ini dikenal dengan nama drop point. Fungsi dari sistem ini sendiri adalah sebagai penghubung antara penerima paket dengan pengirim paket, sekaligus melakukan pengiriman paket. Layanan JNT Express yang kedua adalah memiliki pelacak atau tracking tepat waktu.
Untuk sistem pelacakan JNT Express ini lebih detail dibandingkan dengan jasa kurir yang lain. Mereka menawarkan sistem pelacakan yang diberi nama Real-Time Tracking System. Maka dengan adanya sistem ini, kita bisa tahu betul keberadaan paket kita, bahkan durasi waktu dari titik ke titik berikutnya dapat kita ketahui dengan pasti. Oke, jadi kapan sih JNT Express menjadi unicorn startup di Indonesia? JNT Express menyandang status unicorn sejak 7 April 2021. Dalam daftar terbaru CB Insights, JNT Express disebut memiliki valuasi sebesar 7,8 miliar US dollar atau setara dengan 114,1 triliun rupiah. Menariknya, dalam daftar tersebut, valuasi JNT Express bahkan telah melampaui Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan OVO yang sudah lebih dahulu menyandang status unicorn. Oke teman-teman, jadi segitu dulu penjelasan dari aku tentang JNT Express. Bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.